Nyawa seorang CEO cantik di Jakarta nyaris melayang. Dia, wanita sukses yang berada di puncak karirnya, hampir saja tewas mengenaskan oleh racun mematikan yang dicampurkan ke dalam sarapannya sendiri. Namun, di detik-detik terakhir, seorang pemuda misterius berpenampilan lusuh tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Tapi, bagaimana pemuda yang seorang petugas kebersihan itu bisa tahu siapa dia sebenarnya? Dan siapa dalang keji di balik upaya pembunuhan yang terencana ini? Inilah kisah yang akan kita bongkar. Tapi sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk terus mendukung saluran Ken Arok Productions ini dengan cara menekan tombol suka, bagikan, dan tentu saja, subscribe. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga Anda dan keluarga di rumah senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah, kesehatan yang paripurna, keberkahan di setiap langkah, serta kebahagiaan lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar ya, kalian sedang mendengarkan cerita ini dari daerah mana saja? Kita doakan bersama-sama. Insya Allah, semua doa dan harapan baik kita diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, kita mulai ceritanya. Jakarta tidak pernah tidur. Di kawasan elit Sudirman, atau yang lebih dikenal dengan SCBD, matahari baru saja mulai memancarkan sinarnya, menembus kabut tipis polusi yang menyelimuti menara-menara kaca pencakar langit. Di lantai tertinggi Wijaya Tower, gedung paling megah di antara semuanya, Rania Wijaya sedang memulai harinya. Rania, di usianya yang baru menginjak 29 tahun, adalah direktur utama, sang CEO dari Wijaya Group. Sebuah perusahaan properti raksasa yang ia warisi setelah kematian mendadak ayahnya 3 tahun lalu. Rania adalah definisi wanita sukses di ibu kota. Cantik, cerdas luar biasa, namun dikenal sangat dingin dan kaku. Para bawahannya menjulukinya Ratu Es dari lantai 80. Bagi Rania, hidup adalah bisnis. Kepercayaan adalah kemewahan yang tidak ia miliki. Pagi itu, ia duduk sendirian di meja makan marmer di dalam apartemen mewahnya di puncak gedung. Ia menatap kosong kehamparan kota di bawahnya. Pikirannya fokus pada rapat Dewan Komisaris yang akan berlangsung siang nanti. Sebuah rapat krusial yang akan menentukan nasib proyek terbesarnya. Jauh di bawah, di lantai dasar gedung yang sama, di lobi utama yang lantainya berkilauan seperti cermin, seorang pemuda kurus baru saja menggesek kartu absensinya. Pakaiannya sedikit kusam, wajahnya terlihat lelah namun tatapan matanya menyimpan sesuatu yang berbeda. Namanya Bisma. Usianya 30 tahun. Ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai petugas kebersihan di Wijaya Tower. Setelah melalui proses wawancara yang berbelit-belit, dia akhirnya berhasil diterima. Rekan-rekan barunya memandangnya sekilas, tidak terlalu peduli. Bagi mereka, Bisma hanyalah satu lagi orang yang datang untuk mengadu nasib di kerasnya Jakarta. Namun, Bisma bukan sekadar pencari kerja biasa. Dia sengaja memilih gedung ini. Dia sengaja melamar di posisi terendah, agar tidak menarik perhatian. Di balik penampilannya yang lusuh, tersimpan sebuah rahasia besar dan sebuah misi pribadi yang telah ia rencanakan selama bertahun-tahun. Di atas sana, Rania, sang Ratu Es, sama sekali tidak menyadari bahwa di gedungnya sendiri, takdirnya baru saja bersinggungan dengan seorang pria dari masa lalu yang kelam. Dan di tempat lain di gedung itu, seseorang yang sangat ia percayai, justru sedang tersenyum licik, menghitung mundur sisa hidup Rania. Di penthouse, seorang asisten rumah tangga senior bernama Bei Inah, yang telah mengabdi pada keluarga Wijaya sejak Rania masih kecil, meletakkan semangkuk oatmeal hangat di hadapan Rania. Di atasnya ditaburi potongan buah naga, alpukat, dan biji-bijian impor. Sarapan sehat yang selalu sama setiap harinya. Rania mengangguk singkat tanpa menoleh, matanya terpaku pada layar tablet yang menampilkan data-data rumit keuangan perusahaannya. Bei Inah kemudian pamit undur diri, meninggalkan Rania sendirian di ruang makan yang luas dan senyap itu. Rania meletakkan tabletnya. Ia meraih sendok perak yang berat itu, mengaduk pelan sarapannya. Pikirannya masih melayang ke strategi yang harus ia gunakan untuk mematahkan argumen para dewan direksi nanti. Ia mengambil sesendok penuh, aroma manis buah bercampur gurihnya gandum tercium. Ia mengangkat sendok itu perlahan. Tiba-tiba, denting lift pribadi yang menghubungkan langsung ke apartemennya berbunyi di luar jadwal. Rania mengerutkan kening.
Hanya dia dan tim keamanan pribadinya yang memiliki akses. Pintu lift terbuka paksa. 2 orang pengawal pribadi Rania yang berjaga di depan langsung terkejut. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, sesosok bayangan bergerak begitu cepat melesat di antara mereka. Itu Bisma. Napasnya terengah-engah, seragam kebersihannya basah oleh keringat. Dia pasti berlari menaiki tangga darurat beberapa lantai sebelum akhirnya berhasil membobol sistem lift di lantai di bawah penthouse. Rania membeku, matanya membelalak kaget melihat seorang petugas kebersihan bisa menerobos masuk ke ruang pribadinya. Dalam sepersekian detik, Bisma melihat Rania yang memegang sendok berisi makanan itu, hampir menyentuh bibirnya. "Stop! Jangan dimakan." Bisma melompat ke arah meja, tidak peduli pada protokol atau etika. Dengan satu gerakan nekat, ia menepis kuat tangan Rania. Sendok itu terlempar. Mangkuk porselen mahal itu terhantam, terbalik, dan isinya tumpah ke atas meja marmer dan sebagian mengenai blazer putih Rania. Keheningan total pecah. "Tangkap dia." 2 pengawal pribadi Rania akhirnya sadar dari keterkejutan mereka. Dengan sigap, mereka langsung menyergap Bisma, membantingnya ke lantai. Satu pengawal menekan lututnya ke punggung Bisma, memelintir tangannya ke belakang dengan kasar. Rania berdiri. Wajahnya merah padam, bukan karena takut, tapi karena amarah yang memuncak. Ruang pribadinya, tempat paling aman baginya, telah dinodai. "Siapa kamu?" desis Rania. "Beraninya kamu menyentuh saya? Kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan?" Bisma, dengan wajah tertekan ke lantai yang dingin, berusaha mengangkat kepalanya. Dia tidak bisa menjelaskan, dia hanya bisa berteriak panik. Jangan dimakan, Bu, itu ada racunnya." "Racun?" Suara Rania terdengar tajam dan penuh hinaan. Amarahnya kini bercampur dengan rasa muak. Dia mengira pemuda ini gila, atau mungkin bagian dari sebuah rencana konyol untuk memerasnya. "Kamu pikir saya bodoh? Makanan ini disiapkan oleh Bei Inah. Dia sudah bersama keluarga saya puluhan tahun." "Pengawal, seret dia keluar dari sini. Saya mau dia." Kalimat Rania terputus. Di tengah kekacauan itu, seekor kucing Persia besar berwarna putih salju, dengan mata biru yang indah, melompat anggun ke atas meja makan. Namanya Mani, satu-satunya makhluk hidup yang bisa menembus dinding es di hati Rania. Mungkin karena tertarik dengan keributan, atau tergiur aroma buah-buahan yang tumpah, Mani berjalan santai melewati tumpahan oatmeal itu. "Mani, turun!" bentak Rania, perhatiannya teralih sesaat. Tapi kucing itu, dengan sifat alaminya yang penasaran, menjulurkan lidah merah mudanya dan menjilat sedikit cairan kental yang tumpah di atas meja marmer. Hanya satu jilatan kecil. "Mani." Rania baru saja akan meraih kucing kesayangannya itu ketika Bisma, yang masih ditindih di lantai, berteriak sekuat tenaga, "Jangan sampai kucing itu makan." Terlambat. Mani memandang Rania sejenak, seolah tidak melakukan kesalahan. Kucing itu lalu melompat turun dari meja, berjalan beberapa langkah, lalu tiba-tiba ia terhuyung. Keseimbangannya hilang. Kucing itu rubuh di atas karpet tebal. Detik berikutnya adalah horor murni. Tubuh Mani mulai mengejang hebat. Kaki-kakinya menendang-nendang tak beraturan, dan buih-buih putih mulai keluar dari mulutnya. Dengungan AC di ruangan itu mendadak terasa memekakan telinga. "Mani!" Rania menjerit, melupakan amarahnya, melupakan segalanya. Dia berlari dan berlutut, mencoba mengangkat tubuh kucingnya yang kini lemas. 2 pengawal yang tadi mencengkeram Bisma kini berdiri kaku, wajah mereka pucat pasi. Cengkeraman mereka pada Bisma terlepas. Mata Rania yang panik beralih dari kucingnya yang sekarat, ketumpahan oatmeal di meja, lalu tertuju pada Bisma yang kini berusaha bangkit. Semua warna menghilang dari wajah Rania. Dingin yang ia rasakan kini bukanlah sikap arogannya, melainkan rasa takut murni yang menjalar di tulang punggungnya. Pria lusuh ini, OB ini, benar. Jika Bisma tidak datang, jika dia tidak menepis sendok itu, dirinya lah yang akan terbaring kejang di lantai. Bukan kucingnya. "Saya sudah bilang." Ujar Bisma pelan, napasnya masih terengah. "Itu racun. Cepat telepon bantuan untuk kucing Anda." Rania menatap Bisma.
Pikirannya yang biasa setajam silet, kini kosong. Dia baru saja lolos dari maut. 1 jam kemudian, suasana di penthouse Rania telah berubah total. Aroma oatmeal dan racun sudah dibersihkan. Tim forensik pribadi yang dipanggil Rania secara diam-diam telah mengambil sampel dari sisa makanan dan mangkuk yang pecah. Kucingnya, Mani, telah dilarikan ke klinik hewan paling canggih di Jakarta Selatan, kondisinya kritis. Bei Inah, asisten rumah tangga kepercayaannya, telah menghilang. Ponselnya tidak aktif dan dia tidak ada di kamarnya. Rania membatalkan semua rapatnya. Sebuah keputusan yang membuat seluruh jajaran direksi Wijaya Group gempar. Kini, Rania duduk di ruang kerjanya yang luas dan minimalis, didominasi warna putih dan kaca. Di seberang meja besinya, duduklah Bisma. Dia sudah diberi minum dan seragamnya yang basah sudah sedikit mengering, meski masih terlihat kusut. 2 pengawal pribadi Rania berdiri kaku di sudut ruangan, siap menerkam kapan saja. Rania menatap Bisma. Tatapannya dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Rasa syoknya telah berganti menjadi analisis logis. "Saya akan bertanya sekali lagi," ujar Rania, suaranya pelan namun menusuk. "Dan saya mau jawaban jujur. Siapa kamu?" Bisma balas menatapnya. "Nama saya Bisma. Petugas kebersihan baru di lobi. Hari pertama saya." "Bukan itu yang saya tanya," potong Rania. "Petugas kebersihan tidak akan bisa membobol sistem lift pribadi saya. Petugas kebersihan biasa tidak akan mempertaruhkan pekerjaannya, bahkan nyawanya, untuk menerobos masuk ke sini." Rania menyatukan kedua tangannya di atas meja. "Bagaimana kamu tahu makanan itu beracun?" Bisma menarik napas pelan. Dia tahu dia tidak bisa menceritakan semuanya. Belum saatnya. Dia harus memberikan jawaban yang cukup untuk dipercaya, namun tetap menyembunyikan misi utamanya. "Saya di basement tadi," Bisma memulai. "Di koridor servis dekat area bongkar muat, tempat staf kebersihan mengambil perlengkapan. Saya melihat asisten rumah tangga Anda, Bei Inah." Rania sedikit menegang mendengar nama itu. "Dia tidak sendirian," lanjut Bisma. "Dia bertemu dengan seorang pria berjas. Pria itu terlihat sangat gugup, terus melihat ke sekeliling. Saya melihat dia menyerahkan amplop coklat tebal kepada Bei Inah, dan sebuah bungkusan kecil sekali, seperti saset." "Bei Inah terlihat ketakutan," kata Bisma. "Dia mengambilnya, tapi tangannya gemetar hebat. Saya tidak sengaja mendengar pria itu berkata, 'Pastikan dia memakannya sampai habis. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya.'" "Kamu kenal pria itu?" tanya Rania cepat. "Saya tidak tahu namanya. Tapi saya pernah melihatnya," jawab Bisma. "Dia salah satu orang yang selalu mendampingi Pak Daniel." Hening. Nama itu menggantung di udara. Daniel, sepupu Rania. Direktur keuangan perusahaan. Rania memejamkan matanya sejenak. "Bagaimana kamu bisa menghubungkan bungkusan kecil itu dengan racun? Dan bagaimana kamu tahu itu untuk saya?" "Saya punya pengalaman masa lalu," ujar Bisma hati-hati. "Saya tahu gelagat orang yang sedang dipaksa melakukan kejahatan. Saya juga tahu dari rekan kerja saya, bahwa tidak ada yang boleh naik ke penthouse ini kecuali Bei Inah di jam sarapan ibu. Saya hanya menjumlahkan 1 tambah 1. Jadi saya lari," Bisma mengakhiri ceritanya. "Saya lari secepat saya bisa." Rania membuka matanya. Dia menatap Bisma lama sekali. Dia tidak percaya sepenuhnya. Pria ini terlalu tenang, terlalu jeli. Pengalaman masa lalu? Apa yang membuat seorang OB bisa setajam ini? "Pengawal," kata Rania tiba-tiba. "Ya, Bu." "Tinggalkan kami." Kedua pengawal itu terkejut. "Tapi, Bu." "Keluar," perintah Rania tegas. Kedua pengawal itu saling berpandangan, namun mereka tahu perintah Rania tidak bisa dibantah. Mereka mengangguk kaku dan berjalan keluar, menutup pintu kayu jati yang berat itu di belakang mereka. Kini, di ruangan kedap suara itu, hanya ada Rania sang CEO, dan Bisma, sang petugas kebersihan misterius. Sementara itu, 20 lantai di bawah penthouse Rania, di sebuah ruang kantor yang tak kalah mewah dengan nuansa kayu gelap dan kulit asli, telepon di atas meja Daniel Ardiansyah bergetar.
Sebuah pesan singkat masuk dari anak buahnya yang tadi menyamar sebagai pria berjas. Pesan itu singkat dan berisi kabar yang paling tidak ingin didengarnya. Rencana gagal. Target selamat. Ada masalah. Rahang Daniel mengeras. Genggaman tangannya pada pulpen mahal di tangannya menguat hingga buku-buku jarinya memutih. Inilah Daniel. 35 tahun. Direktur Keuangan Wijaya Group. Dan yang lebih penting, dia adalah sepupu Rania. Bagi seluruh karyawan dan mitra bisnis, Daniel adalah wajah ramah perusahaan. Dia adalah pria yang selalu tersenyum, pandai bicara, dan terlihat sangat suportif terhadap kepemimpinan Rania. Jika Rania adalah otak yang kaku, Daniel adalah hati yang hangat. Banyak dewan direksi senior yang diam-diam merasa Daniel yang seharusnya memimpin, bukan Rania yang masih muda dan dingin. Tapi di balik senyum yang menawan itu, tersimpan ambisi yang gelap. Daniel tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa pamannya, ayah Rania, mewariskan tahta perusahaan kepada putrinya, dan bukan kepadanya. Dia merasa lebih berhak, lebih berpengalaman. Dialah dalangnya. Dialah yang dengan sabar mencari celah. Dan dia menemukannya pada Bei Inah. Dia tahu asisten rumah tangga itu terlilit utang judi suaminya yang sangat besar. Daniel menawarinya jalan keluar, sejumlah uang yang tidak akan bisa Bei Inah kumpulkan seumur hidupnya. Tugasnya sederhana, masukkan bungkusan kecil itu ke sarapan Rania. Rencananya tadi pagi seharusnya berjalan mulus. Rania tewas keracunan, Bei Inah ditangkap sebagai pelaku tunggal yang dendam. Lalu Daniel akan maju, tampil sebagai penyelamat perusahaan yang berduka, mengambil alih kendali. Tapi kini, semuanya hancur berantakan. Daniel marah besar. Bukan hanya karena Rania selamat, tapi karena rencananya gagal dengan cara yang sangat konyol. Seekor kucing, dan Bei Inah, yang seharusnya langsung tertangkap, kini panik dan melarikan diri. Dia menjadi saksi hidup yang bisa menghancurkannya. Dan yang paling mengganggunya, seorang petugas kebersihan, seorang ngobe. Bagaimana bisa seorang rendahan, debu yang tak terlihat di kerajaannya, bisa berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat? Kebetulan macam apa ini? Daniel menekan tombol interkom di mejanya, suaranya kembali tenang, namun penuh ancaman. Cari tahu siapa petugas kebersihan yang naik ke penthouse pagi ini. Saya mau semua data tentang dia dalam 1 jam. Dan satu lagi, temukan Bei Inah. Hidup atau mati. Jangan sampai Rania menemukannya lebih dulu. Pintu kayu berat itu tertutup. Bunyinya pelan namun terasa memantapkan keheningan di dalam ruangan. Di luar, pengawal Rania berdiri cemas. Di dalam, Rania menatap Bisma dengan intensitas yang seolah bisa menembus pikiran. Rania Wijaya tidak sampai di posisinya karena keberuntungan. Dia adalah seorang penganalisis ulung. Dalam 1 jam terakhir, dunianya jungkir balik. Bei Inah, sosok ibu kedua baginya, telah mengkhianatinya demi uang. Daniel, sepupunya, orang yang paling dia percaya di jajaran direksi, kini adalah tersangka utama dalam percobaan pembunuhan terhadapnya. Tim keamanan jutaan dolar miliknya gagal total. Satu-satunya orang di gedung ini yang terbukti bisa dipercaya, adalah pria di hadapannya. Seorang petugas kebersihan. Tapi Rania tahu, pria ini bukan sekadar OB. Bisma, kata Rania, memecah kesunyian. Saya tidak peduli siapa kamu sebenarnya. Atau apa, pengalaman masa lalu, kamu itu. Yang saya tahu, kamu jeli. Kamu berani. Dan kamu baru saja menyelamatkan nyawa saya, sementara orang-orang yang saya bayar mahal, gagal. Rania berdiri dari kursinya. Dia berjalan ke arah jendela kaca raksasa, memandangi helikopter yang mendarat di gedung seberang. Saya dalam bahaya. Lanjutnya, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. Saya tidak tahu lagi siapa yang bisa saya percaya di dalam lingkaran saya sendiri. Dia berbalik menghadap Bisma. Mulai detik ini, kamu tidak lagi bekerja di lobi. Bisma mengangkat alisnya. Ini adalah perkembangan yang tidak dia duga. Rencananya adalah menyusup pelan-pelan, mengumpulkan data dari level terendah. Saya butuh mata dan telinga, kata Rania. Saya butuh seseorang yang bisa melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Seseorang yang bisa menyatu dengan latar belakang, yang tidak akan dianggap sebagai ancaman oleh musuh saya.
Saya butuh. Rania berhenti sejenak, seorang asisten bayangan. Kamu akan melapor hanya kepada saya. Kamu akan ada dimanapun saya ada. Kamu akan tinggal di sini. Bisma tertegun. Tinggal di penthouse? Saya akan memberimu pavilion staff di lantai ini. Jelas Rania, seolah membaca pikiran Bisma. Saya akan memberimu gaji yang cukup untuk membeli apartemen di lobi tempatmu bekerja tadi pagi. Sebagai gantinya, saya menuntut satu hal, kesetiaan total. Ini adalah tawaran yang gila. Sebuah pertaruhan besar bagi Rania. Bisma menatap Rania. Dia melihat ketakutan yang tersembunyi di balik mata dingin sang CEO. Ini adalah kesempatannya. Kesempatan emas yang datang jauh lebih cepat dari yang dia kira. Ini akan membawanya lebih dekat ke tujuannya. Saya setuju, kata Bisma. Suaranya mantap. Bagus, kata Rania, tampak sedikit lega. Tapi, tambah Bisma, saya punya satu syarat. Rania menyipitkan matanya. Syarat? Saya tidak butuh gaji sebesar itu, kata Bisma. Beri saya secukupnya. Tapi saya butuh yang lain. Saya butuh akses. Akses ke rekening saya? Bukan, jawab Bisma. Saya butuh akses penuh ke ruang arsip dan server data Wijaya Group. Saya mau melihat semua catatan proyek lama perusahaan Anda. Khususnya data audit keuangan 5 tahun yang lalu. Kecurigaan Rania kembali memuncak. Untuk apa seorang OB butuh data audit lama? Tapi Rania sudah terlanjur bertaruh. Dia tidak punya pilihan lain. Dia butuh Bisma lebih dari Bisma membutuhkannya. Baik, kata Rania. Kamu akan mendapatkan aksesmu. Tapi ingat ini, jika kamu mengkhianati saya akan memastikan kamu menyesalinya. Anda tidak perlu khawatir soal itu, Bu, jawab Bisma. Musuh kita, sepertinya, adalah orang yang sama. Keesokan harinya, kehidupan Bisma berubah 180 derajat. Dia memang mendapatkan pavilion staff yang mewah, tapi dia hampir tidak tidur. Sepanjang malam dia habiskan untuk mengakses terminal data yang dijanjikan Rania. Otaknya bekerja cepat, menyerap data keuangan 5 tahun terakhir seperti spons kering. Pagi itu, Rania memanggilnya. Kamu akan ikut saya, katanya singkat. Bisma mengenakan pakaian terbaik yang dia punya, kemeja bersih namun agak pudar dan celana bahan katun. Rania memandangnya dari atas ke bawah, mendesah pelan, lalu menyuruh asisten sementaranya membelikan Bisma setelan jas sederhana berwarna gelap. Meskipun sudah berganti pakaian, aura Bisma tetap menjeritkan, orang biasa. Dia canggung. Jas itu terlihat kaku di badannya yang kurus. Tes pertama adalah ruang rapat dewan direksi. Ketika Rania masuk, diikuti oleh Bisma yang berjalan 2 langkah di belakangnya sambil membawa tas kerja Rania, semua mata tertuju padanya. Ruangan yang tadinya riuh mendadak hening. Para direktur tua, para eksekutif senior berjas mahal, semua menatap Bisma dengan pandangan bingung, sebagian terang-terangan meremehkan. Daniel, yang duduk di seberang meja, adalah yang pertama bereaksi. Dia memasang senyum palsunya. Rania, keponakanku, katanya dengan nada ramah yang dibuat-buat. Kita akan membahas data rahasia perusahaan. Sepertinya asisten logistik baru. Dia sengaja memilih kata logistik untuk merendahkan. Dia asisten pribadi saya, jawab Rania dingin, menarik kursinya. Dia punya izin penuh dari saya. Mari kita mulai rapatnya. Sepanjang rapat 2 jam itu, Bisma hanya berdiri diam di sudut ruangan, di belakang kursi Rania. Dia seperti bayangan. Para direktur lain segera melupakannya, menganggapnya tidak lebih dari pajangan baru Rania yang eksentrik. Namun, Bisma tidak diam. Dia mendengarkan. Dia mengamati. Ketika Daniel mempresentasikan laporan keuangannya di layar besar, memamerkan angka-angka keuntungan yang impresif, Bisma menyipitkan matanya. Dia melihat sesuatu. Sebuah anomali kecil di baris data pengeluaran operasional. Angka itu terlihat wajar, tapi Bisma, dengan ingatan tajamnya akan data yang dia baca semalam, tahu angka itu telah dimanipulasi. Digeser dari satu pos ke pos lain untuk menutupi sebuah lubang. Dia tidak berkata apa-apa. Tapi Daniel, yang sesekali melirik ke arah Bisma, merasakan sesuatu yang tidak nyaman.
Dia merasa sedang diawasi oleh tatapan yang seharusnya tidak mengerti apa-apa. Malam harinya, situasinya menjadi lebih canggung. Rania harus menghadiri acara gala dinner amal para pengusaha properti di Hotel Mulia. Kamu ikut. Jaga jarak, tapi jangan sampai saya lepas dari pandanganmu, perintah Rania. Di lobi hotel yang gemerlapan, di antara para wanita bergaun malam seharga ratusan juta dan pria berjas tuxedo licin, Bisma tampak seperti noda di atas sutra putih. Dia mengenakan satu-satunya jas gelap yang tadi dibelikan untuknya, kemejanya dikancing sampai atas, tanpa dasi. Para sosialita berbisik. Ya ampun, Rania membawa sopirnya masuk. Bukan, itu pengawal baru, katanya. Tapi lihat penampilannya. Bisma mengabaikan mereka. Dia membiarkan Rania berbaur, sementara dia mengambil posisi strategis di dekat pilar, memindai kerumunan. Dia bukan di sana untuk pesta. Dia ada di sana untuk bekerja. Dia melihat Daniel yang tertawa lepas, merangkul seorang pejabat kota. Dia melihat setiap pelayan yang mendekati Rania. Di balik penampilannya yang lugu dan canggung, di balik sikapnya yang seperti orang desa masuk kota, Rania mulai menyadari satu hal, mata Bisma tidak pernah diam. Kewaspadaannya 100%. Dia mungkin terlihat lusuh di dunia elit, tapi otaknya bekerja di level yang berbeda. Malam sudah larut ketika mereka kembali ke penthouse di Wijaya Tower. Gaun malam Rania yang gemerlapan terasa berat dan melelahkan. Bisma, dalam setelan jas sederhananya, terlihat sama kaku seperti saat dia berangkat. Rania melepaskan sepatu hak tingginya dan duduk di sofa. Dia memijat pelipisnya. Kamu melihat sesuatu di ruang rapat tadi, kata Rania tiba-tiba. Itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Bisma, yang berdiri di dekat pintu, tidak bergerak. Saya tidak mengerti maksud Anda. Jangan pura-pura bodoh, desis Rania. Saya sudah bertaruh besar dengan memasukkanmu ke lingkaran saya, Bisma. Saya melihat mata kamu saat Daniel mempresentasikan data keuangan. Kamu tidak hanya melihat angka. Kamu membacanya. Kamu melihat sesuatu yang salah. Rania berdiri dan berjalan menghampirinya. Dan permintaanmu soal data audit 5 tahun lalu. Itu bukan permintaan seorang OB. Itu permintaan seorang auditor. Dia berhenti tepat di depan Bisma, memaksa pria itu menatap matanya. Saya sudah menepati janji saya. Sekarang giliran kamu. Siapa kamu sebenarnya? Hening sejenak. Bisma bisa melihat kelelahan dan ketakutan di balik topeng dingin sang CEO. Dia tahu, jika dia ingin memenangkan perang ini, dia tidak bisa bertarung sendirian. Dia butuh Rania, sama seperti Rania membutuhkannya. Anda benar, kata Bisma pelan. Saya bukan petugas kebersihan. Rania menunggu. 5 tahun yang lalu, Bisma memulai, saya adalah seorang auditor keuangan senior di salah satu firma akuntan publik terbesar di Jakarta. Banyak yang bilang, saya salah satu yang terbaik di generasi saya. Rania mendengarkan dengan saksama. Saya ditugaskan, lanjut Bisma, untuk mengaudit sebuah perusahaan properti besar kompetitor Wijaya Group pada saat itu. Pikiran Rania langsung bekerja, mencoba mengingat perusahaan mana. Saya menemukan sesuatu yang besar. Penyelewengan dana jutaan dolar, disamarkan dengan sangat rapi melalui proyek-proyek fiktif. Bukti-bukti itu, jejak digitalnya, semuanya mengarah ke satu orang, direktur keuangan mereka saat itu. Bisma menatap lurus ke mata Rania. Namanya, Daniel Ardiansyah. Jantung Rania serasa berhenti berdetak. Daniel bekerja di perusahaan itu sebelum ayahnya meninggal dan membawanya masuk ke Wijaya Group. Sebelum saya sempat menyerahkan laporan final saya ke mitra senior, suara Bisma bergetar sedikit, menahan amarah yang telah terpendam lama. Daniel menjebak saya. Dia lebih licik dari yang saya duga. Dia membalikkan semua bukti. Tiba-tiba, sayalah yang dituduh menerima suap untuk memalsukan audit. Transfer dana palsu masuk rekening saya. Saksi palsu dihadirkan. Saya hancur, kata Bisma. Dalam 24 jam, karir saya tamat. Lisensi saya dicabut. Nama saya hancur di seluruh media. Saya kehilangan segalanya. Dia berhenti, menelan ludah. Tapi bukan itu bagian terburuknya. Ayah saya, dia seorang akuntan tua yang jujur sepanjang hidupnya.
Dia yang mengajari saya soal integritas. Dia tidak kuat menanggung malu melihat nama putranya diinjak-injak sebagai koruptor. Jantungnya tidak kuat. Dia meninggal dunia. Rania menutup mulutnya, ngeri. Jadi ini? Rania berbisik. Balas dendam? Awalnya, ya, Bisma mengakui. Saya butuh 5 tahun untuk bangkit, untuk merencanakan ini. Saya melamar sebagai OB di sini agar bisa masuk, agar bisa mengumpulkan bukti baru yang bisa membersihkan nama saya dan menjebloskan Daniel. Saya tidak menyangka dia akan sekeji ini, sampai mencoba membunuh Anda, lanjut Bisma. Sekarang, ini bukan lagi hanya soal saya. Dia merampok perusahaan Anda dari dalam, Bu. Sama seperti yang dia lakukan di tempat lamanya. Dan dia akan menyingkirkan siapa saja yang menghalanginya. Rania akhirnya mengerti. Semuanya masuk akal. Ini bukan kebetulan. Ini adalah takdir. Pria di hadapannya bukanlah sekadar penyelamat. Dia adalah sekutu yang paling dia butuhkan. Pengakuan Bisma menggantung di udara mewah penthouse itu, mengubah segalanya. Rania akhirnya melihat gambaran utuh. Pria ini tidak masuk ke dalam hidupnya secara acak. Dia ditarik oleh benang takdir yang sama, oleh musuh yang sama. Jadi racun itu, Rania akhirnya bersuara, pikirannya berpacu. Kamu tidak tahu soal itu sebelumnya? Tidak, Bisma menggeleng. Tujuan awal saya adalah menyusup sebagai petugas kebersihan. Saya berencana menghabiskan berbulan-bulan, mungkin setahun, bekerja di level terbawah, mendapatkan akses pelan-pelan ke ruang arsip fisik, mencocokkannya dengan data digital yang mungkin bisa saya retas. Saya mencari bukti asli yang dulu Daniel hilangkan. Dia menatap Rania, matanya memancarkan penyesalan yang jujur. Saya tidak pernah menyangka dia akan bergerak secepat dan sebrutal ini terhadap Anda. Saya tahu dia licik, tapi saya tidak tahu dia seorang pembunuh. Bisma menarik napas dalam-dalam. Ketika saya melihat Bei Inah bertemu dengan anak buah Daniel di basement, saya langsung tahu. Itu adalah pola yang sama. Menemukan orang yang rentan, yang terlilit utang, lalu memaksa mereka melakukan pekerjaan kotor. Itulah cara dia menjebak saya dulu. Rania kini mengerti. Itu bukan sekadar pengalaman masa lalu yang samar. Itu adalah pola kejahatan yang Bisma kenali, karena dia pernah menjadi korbannya. Saya tahu Daniel pasti akan mencoba menyingkirkan Anda, lanjut Bisma. Untuk menguasai Wijaya Group sepenuhnya, dia tidak bisa membiarkan Anda, sang pemilik sah, tetap berada di kursi pimpinan. Saya pikir dia akan melakukannya melalui cara korporat, menjatuhkan reputasi Anda, memfitnah Anda di depan dewan. Racun-racun adalah langkah yang jauh lebih nekat. Rania berjalan kembali ke sofanya, tapi kali ini dia tidak duduk. Dia berdiri membelakangi Bisma, menatap lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Dia meremehkan saya, bisik Rania. Dia pikir saya hanya gadis manja yang mewarisi kursi ayah saya. Dia pikir saya tidak akan melawan. Dia juga meremehkan Anda. Rania berbalik, menatap Bisma. Dia pikir Anda sudah habis. Hancur. Dia tidak pernah menyangka Anda akan kembali, dari posisi paling rendah. Malam itu, sebuah aliansi diam-diam terbentuk di puncak menara kaca itu. Aliansi antara Sang Ratu Es yang kerajaannya terancam, dan Sang Auditor Hantu yang mencari keadilan. Bisma, kata Rania, suaranya kini kembali tegas, namun tidak lagi sedingin es. Ada nada baru di sana, nada seorang pejuang. Misi Anda bukan lagi hanya soal balas dendam. Dan ini bukan lagi hanya soal saya mempertahankan perusahaan. Ini menjadi misi kita berdua. Dia sudah mencuri masa lalu Anda, kata Rania. Dan dia mencoba mencuri masa depan saya. Kita akan mengambil kedua-duanya kembali, Rania menegaskan. Anda akan mendapatkan data yang Anda butuhkan untuk membersihkan nama Anda. Dan saya akan memastikan Daniel membayar untuk setiap rupiah yang dia curi dari perusahaan ini, dan untuk setiap tetes racun yang dia siapkan untuk saya. Bisma mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, dia tidak lagi merasa berjuang sendirian. Bagi Daniel, situasinya kini berubah dari sekadar frustrasi menjadi darurat penuh. Laporannya tentang petugas kebersihan itu akhirnya tiba. Awalnya, nama Bisma
tidak berarti apa-apa. Hanya seorang pria biasa dengan latar belakang biasa, setidaknya di atas kertas. Tapi ketika timnya menggali lebih dalam, melampirkan foto lama dari sebuah artikel berita keuangan, jantung Daniel serasa diremas. Bisma Sakti. Nama itu menghantamnya seperti palu. Auditor muda brilian yang hampir membongkar segalanya 5 tahun lalu. Pria yang dia pikir telah dia hancurkan selamanya. Sekarang, pria itu kembali. Bukan lagi sebagai OB, tapi sebagai asisten pribadi, Rania, berdiri di belakangnya di ruang rapat, menatap data keuangannya dengan mata yang sama tajamnya. Daniel sadar, ini bukan kebetulan. Bisma ada di sini untuknya. Dia tidak bisa lagi bermain pelan. Dia tidak bisa lagi menggunakan racun atau metode halus. Bei Inah telah menghilang, kemungkinan besar sudah melarikan diri keluar kota, dan itu adalah kartu mati. Daniel harus bertindak cepat. Dia harus menyingkirkan Rania dan Bisma sekaligus. Sebuah kecelakaan adalah pilihan yang sempurna. Tragis, tapi biasa terjadi di Jakarta. 3 hari kemudian, Rania dijadwalkan mengunjungi lokasi proyek apartemen baru Wijaya Group di area Cawang, Jakarta Timur. Kunjungan ini wajib, dan dia harus melintasi tol dalam kota yang padat. Pagi itu, Rania dan Bisma duduk di kursi belakang sedan mewah resmi perusahaan. Di depan, seorang sopir pribadi bernama Pak Tono, yang sudah bekerja belasan tahun untuk Wijaya Group, memegang kemudi. Malam sebelumnya, di garasi perusahaan, seorang mekanik yang telah diancam dan dibayar mahal oleh orang suruhan Daniel, telah melakukan pekerjaan kotornya. Mengutak-atik sistem pengereman mobil tersebut hingga tidak akan berfungsi pada tekanan tinggi. Mobil melaju mulus memasuki jalan tol, naik ke jalur layang. Lalu lintas cukup padat namun lancar. Rania sedang memeriksa tabletnya, dan Bisma mengamati lalu lintas di sekitar mereka. Mereka mendekati simpang susun Cawang. Arus lalu lintas di depan mereka tiba-tiba melambat drastis. Pak Tono, sang sopir, secara refleks menginjak pedal rem. Tidak ada yang terjadi. Mobil itu terus melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Loh? Pak Tono menginjak rem lagi, kali ini lebih dalam, sampai ke lantai. Mobil tidak melambat. Pak? Rania mengangkat kepalanya, merasakan ada yang tidak beres. Bu Rania. Suara Pak Tono berubah menjadi jeritan panik. Remnya blong, Bu, remnya blong. Dia panik, membanting-banting pedal rem berulang kali, tapi sia-sia. Mobil di depan mereka hanya berjarak beberapa puluh meter dan semakin dekat. Rania mencengkeram sabuk pengamannya, wajahnya pucat pasi. Sementara sopir itu kehilangan kendali dalam kepanikannya, Bisma bertindak. 5 tahun hidup dalam kewaspadaan penuh telah mengasah instingnya. Pegang setirnya. Jangan dilepas, teriak Bisma kepada sopir itu. Jangan lihat ke depan, lihat ke kanan. Bisma melompat ke celah antara 2 kursi depan. Dia melihat ke kanan. Pagar pembatas tol yang terbuat dari beton. Itu satu-satunya pilihan mereka. Banting ke kanan. Sekarang. Gesekan ke pagar. Perintah Bisma. Suaranya mengambil alih komando. Pak Tono, yang otaknya buntu, secara naluriah menuruti perintah keras itu. Dia membanting setir ke kanan. Moncong mobil mewah itu menghantam pagar beton. Terdengar suara robekan logam yang memekakkan telinga. Percikan api berhamburan seperti kembang api di siang hari. Mobil itu terseret, kecepatannya berkurang drastis akibat gesekan hebat. Logam beradu dengan beton, ket terkelupas, bodi mobil penyok tak beraturan. Akhirnya, setelah terseret puluhan meter, mobil itu berhenti dengan posisi miring, berasap. Di dalam, keheningan total menyusul. Hanya terdengar suara napas yang terengah-engah dan klakson mobil-mobil lain yang kaget. Rania gemetar hebat, matanya terpejam. Bisma terbentur di antara 2 kursi. Pak Tono menangis histeris di balik kemudi. Mereka hidup. Lagi. Bisma menoleh ke belakang, menatap Rania. Anda tidak apa-apa. Rania membuka matanya. Dia menatap Bisma. Ini adalah upaya pembunuhan kedua. Dan Bisma, sekali lagi, baru saja menyelamatkan nyawanya. Kecelakaan itu menjadi berita kecil di beberapa portal daring,
Sedan mewah CEO Wijaya Group alami kecelakaan di Tol Cawang, diduga remblong. Bagi publik, itu hanya insiden biasa. Bagi Rania dan Bisma, itu adalah deklarasi perang terbuka dari Daniel. Malam itu, penthouse Rania terasa berbeda. Tidak lagi seperti kantor yang steril, tapi lebih terasa seperti benteng pertahanan. Pak Tono, sang sopir, telah diamankan di lokasi rahasia, masih trauma berat namun bersyukur selamat. Mobil itu sendiri sedang diperiksa oleh tim independen yang disewa Bisma secara diam-diam. Rania duduk di sofa, segelas air putih di tangannya masih sedikit bergetar. Bisma baru saja kembali dari mengurus bangkai mobil. Dia memiliki beberapa goresan di lengan akibat benturan, dan setelan jas satu-satunya kini robek di bagian bahu. "Kamu harus mengobati lukamu," kata Rania pelan, suaranya terdengar serak. Bisma hanya mengangguk, hendak berjalan menuju pavilionnya. "Biar saya," kata Rania, mengejutkan Bisma dan dirinya sendiri. Rania berdiri, mengambil kotak P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, dari lemari. Dia memberi isyarat agar Bisma duduk. Dengan ragu, Bisma duduk di tepi sofa mewah itu, merasa canggung. Rania berlutut di depannya. Sebuah pemandangan yang tak terbayangkan, sang ratu SSCBD, berlutut di hadapan seorang pria yang, seminggu lalu, adalah petugas kebersihannya. Dengan kapas dan antiseptik, Rania mulai membersihkan goresan di lengan Bisma. Tangannya, yang terbiasa menandatangani kontrak bernilai triliunan, kini bekerja dengan lembut. Bisma menegang. Ini adalah jarak terdekatnya dengan Rania. Dia bisa mencium aroma parfum mahal yang samar, bercampur dengan bau antiseptik. Dia bisa melihat kelelahan dan ketakutan yang nyata di mata Rania, sesuatu yang tidak pernah terlihat di ruang rapat. "Instingmu luar biasa," bisik Rania, fokus pada luka di lengan Bisma. "Kamu menyelamatkan kami. Lagi." "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan," jawab Bisma pelan. "Tidak," kata Rania, dia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Bisma. Jarak mereka begitu dekat. "Kamu tetap tenang. Kamu mengambil alih komando. Sementara sopir saya panik, dan saya membeku." Pengakuan itu adalah hal paling rentan yang pernah Rania ucapkan. Bisma menatap balik. Dia tidak lagi melihat seorang CEO yang arogan. Dia melihat seorang wanita yang ketakutan, yang dipaksa memikul beban seluruh dunia di pundaknya, yang dikhianati oleh keluarganya sendiri. Rasa pedulinya, yang awalnya hanya sebatas mitra aliansi, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang personal. "Anda tidak membeku," kata Bisma. "Anda kuat. Anda hanya manusia biasa." Tatapan mereka terkunci. Detik-detik berlalu dalam keheningan yang syarat makna. Rania bisa merasakan kehangatan dari lengan Bisma. Bisma bisa melihat kerapuhan di balik mata tajam Rania. Sesuatu yang baru telah lahir di tengah bahaya. Benih-benih kepercayaan yang murni, dan mungkin, sesuatu yang lebih dari itu. Rania, untuk pertama kalinya, menyadari bahwa di balik penampilan lusuh dan masa lalu kelam pria ini, ada ketulusan dan kekuatan yang membuatnya merasa aman. Perlahan, Rania kembali fokus pada luka itu, menyelesaikan pekerjaannya. Tapi atmosfer di ruangan itu telah berubah selamanya. Di kantornya, Daniel menatap papan strateginya. 2 kali usahanya untuk melenyapkan Rania gagal total. 2 kali pula Bisma Sakti, hantu dari masa lalunya, bertindak sebagai penyelamat. Daniel akhirnya sadar. Menyerang Rania secara fisik selama ada Bisma di sampingnya adalah mustahil. Bisma terlalu waspada, terlalu cerdik. Rencana B, pembunuhan, telah gagal. Dia harus kembali ke rencana A, perang korporat. Tapi kali ini, dia tidak akan menyerang Rania secara langsung. Dia akan menghancurkan satu-satunya pilar yang kini menopang Rania. Dia akan menghancurkan Bisma. Daniel adalah ahli manipulasi, baik itu angka maupun manusia. Jika Bisma adalah auditor yang hebat, Daniel adalah penjahat keuangan yang lebih hebat lagi. Dia tidak bisa mengalahkan Bisma dengan kekerasan, jadi dia akan melawannya di medannya sendiri, data. Dia pikir dia pintar karena meminta akses server, gumam Daniel pada dirinya sendiri, seulas senyum sinis tersungging di bibirnya. Dia tidak sadar,
Dia baru saja memberiku senjata untuk menghabisinya. Daniel tahu Rania pasti memberikan Bisma laptop baru, laptop bersih dengan akses tingkat tinggi. Daniel memiliki orang-orangnya di Departemen Teknologi Informasi. Seorang teknisi senior yang berutang budi padanya. Malam itu, Daniel memulai serangan baliknya. Dia tidak perlu membobol. Dia hanya perlu memerintahkan anak buahnya untuk mendorong sebuah file pembaruan keamanan palsu ke laptop Bisma. Saat Bisma terlelap di pavilionnya, pembaruan itu dieksekusi, memberikan tim Daniel akses pintu belakang penuh ke mesin tersebut. Selama beberapa jam berikutnya, mereka bekerja dengan presisi bedah. Pertama, mereka menanam riwayat peramban palsu. Jejak digital yang menunjukkan Bisma telah meneliti racun-racun yang bekerja lambat, cara kerja arsenik dosis rendah, dan toko kimia terdekat di Jakarta. Kedua, mereka membuat beberapa dokumen tersembunyi. Satu file berisi draft rencana pengambil alihan perusahaan. Rencana itu ditulis dengan gaya bahasa yang seolah-olah penuh dendam, merinci langkah-langkah. Fase 1. Dapatkan kepercayaan R, gunakan insiden racun untuk tampil sebagai pahlawan. Fase 2. Isolasi R dari lingkaran lama. Sabotase mobil sukses, buat dia hanya percaya padaku. Fase 3. Kumpulkan data keuangan, cari celah untuk menggeser D. Fase 4. Ambil alih kendali. Ketiga, dan ini adalah mahakaryanya. Daniel menciptakan jejak transaksi palsu. Dia memanipulasi log server untuk menunjukkan bahwa akun Bisma telah mengakses data keuangan sensitif di jam-jam yang tidak wajar. Lebih buruk lagi, dia membuat bukti transfer palsu yang seolah-olah menunjukkan Bisma telah mulai memindahkan sejumlah kecil dana, secara bertahap agar tidak ketahuan, ke sebuah rekening di luar negeri. Rekening itu didaftarkan atas nama sebuah perusahaan cangkang yang, setelah ditelusuri, memiliki kaitan samar dengan nama mendiang ayah Bisma. Semuanya sempurna. Bisma tidak lagi terlihat seperti penyelamat. Dia terlihat seperti seorang manipulator ulung. Seorang pendendam gila yang merekayasa insiden racun dan kecelakaan mobil hanya untuk mengisolasi Rania, menjadikannya pahlawan, lalu merampok perusahaan itu dari dalam. Sekarang, Daniel hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menemukan bukti-bukti ini. Dia akan menyarankannya sebagai audit keamanan internal yang mendesak, mengingat 2 insiden yang menimpa Rania. Dia akan berakting seolah-olah dia sangat khawatir pada sepupunya yang telah mempekerjakan orang asing secara gegabah. 2 hari setelah kecelakaan di tol, Daniel meminta sebuah pertemuan 4 mata yang mendesak dengan Rania di penthouse-nya. Ada yang harus kamu lihat, kata Daniel melalui intercom, suaranya diatur terdengar serius dan prihatin. Ini menyangkut keamananmu. Sendirian? Rania, yang masih mengurus klaim asuransi dan penyelidikan internal atas mobil yang rusak, mengizinkannya naik. Daniel masuk, tidak dengan senyum palsunya yang biasa. Wajahnya muram. Di tangannya, dia membawa sebuah tablet yang berbeda dari miliknya. Rania, keponakanku, sapanya pelan. Duduklah. Apa yang akan saya tunjukkan ini akan sangat berat. Rania menyipitkan mata. Ada apa, Daniel? Katakan saja. Setelah insiden remblong itu, saya sangat khawatir. Daniel memulai ceritanya, berakting dengan sempurna. 2 kali dalam seminggu. Ini bukan kebetulan. Saya meminta tim kita melakukan audit keamanan siber internal menyeluruh pada semua orang yang memiliki akses baru ke kamu. Termasuk asisten barumu itu, Bisma. Hati Rania berdebar sedikit. Dan, Rania, saya benci harus mengatakan ini. Daniel meletakkan tablet itu di atas meja di depan Rania. Pria yang kamu percaya itu, dia adalah ular berbisa. Layar tablet menyala, menampilkan sebuah laporan audit. Pertama, kata Daniel, menunjuk ke sebuah baris data. Tim kami memeriksa laptop yang kamu berikan padanya. Lihat riwayat pencariannya, sehari sebelum insiden sarapanmu. Rasa dingin menjalar di punggung Rania. Di layar tertulis, arsenik dosis rendah tanpa rasa. Berapa lama racun tetrodotosin bekerja pada kucing? Toko kimia terdekat di Jakarta Pusat. Dia tahu soal racun itu, bisik Daniel, karena dialah yang merencanakannya, Rania. Dia mengaturnya agar dia bisa tampil sebagai pahlawan,
dan mendapatkan kepercayaanmu. Tidak mungkin, bantah Rania, tapi suaranya goyah. Bei Inah. Bei Inah hanya kambing hitam yang dia gunakan, potong Daniel. Lihat ini. Dia menggeser layar, membuka sebuah dokumen teks yang tersembunyi di dalam folder sistem. Judulnya, Rencana Pengambil Alihan WG. Isinya adalah sebuah jurnal yang merinci langkah-langkah persis, seperti yang telah Daniel tulis. Fase 1, dapatkan kepercayaan R, gunakan insiden racun untuk tampil sebagai pahlawan. Berhasil. Fase 2, isolasi R dari lingkaran lama. Sabotase mobil sukses, buat dia hanya percaya padaku. Berhasil. Rania merasa mual. Itu adalah narasi yang memutarbalikkan semua yang telah terjadi. Kecelakaan mobil, tertulis di sana. Dia merekayasa semuanya, kata Daniel, nadanya penuh kesedihan palsu. Insiden remblong itu juga ulahnya. Dia ingin membuatmu merasa dunia di luar berbahaya, dan hanya dia yang bisa melindungimu. Dia mengisolasi kamu, Rania. Dan ini, kata Daniel, memberikan pukulan terakhir. Pukulan mematikan. Dia membuka catatan log keuangan. Terlihat jelas, dari akun dengan akses level tinggi milik Bisma, terjadi beberapa kali transfer dana dalam jumlah kecil namun konsisten. Puluhan juta rupiah dialirkan ke sebuah rekening di bank asing. Dan lihat, Daniel menunjuk nama pemilik rekening itu. Sebuah perusahaan cangkang. Tim kami melacaknya. Perusahaan ini didirikan 5 tahun lalu, menggunakan nama mendiang ayahnya. Rania terdiam. Hancur. Semua bukti itu tidak terbantahkan. Sangat logis. Jauh lebih logis daripada cerita Bisma tentang balas dendam auditor. Cerita Bisma kini tampak seperti dongeng yang dia karang untuk menutupi rencana jahatnya. Menggunakan nama ayahnya yang sudah meninggal untuk mencuci uang? Itu adalah tindakan yang sangat keji. Daniel membiarkan Rania mencerna informasi itu. Dia kemudian memegang bahu Rania dengan sikap seorang paman yang protektif. Saya tahu ini menyakitkan, katanya lembut. Dia memanipulasimu. Dia menggunakan tragedi masa lalunya sebagai kedok untuk membalas dendam pada kita, pada perusahaan ini. Rania, kamu harus segera bertindak. Kamu harus memanggil keamanan. Kita harus menangkapnya sekarang juga, sebelum dia masuk ke fase 3. Rania menatap layar tablet itu, lalu menatap Daniel, lalu ke pintu di mana Bisma mungkin sedang berjaga. Pikirannya berperang. Hatinya, yang baru saja mulai terbuka dan percaya pada Bisma, kini menjerit. Di sisi lain, otaknya yang logis melihat bukti yang terpampang di depan matanya. Siapa yang harus dia percaya? Instingnya? Atau fakta yang tak terbantahkan ini? Atas desakan Daniel dan beberapa pemegang saham senior yang telah ia pengaruhi, rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, diadakan keesokan paginya. Ini bukan lagi rapat dewan biasa. Ini adalah pengadilan. Ruang rapat utama Wijaya Tower, ruangan terbesar di gedung itu, penuh sesak. Seluruh dewan komisaris, dewan direksi, dan perwakilan pemegang saham utama hadir. Wajah mereka tegang. Di udara, terasa aroma krisis. Rania duduk di kursi pimpinannya, di ujung meja. Tapi hari ini, dia tidak terlihat seperti pimpinan. Dia terlihat seperti terdakwa. Dan di belakangnya, berdiri tegak lurus, adalah Bisma. Kehadirannya di ruangan itu saja sudah memicu bisik-bisik kemarahan. Daniel, sebaliknya, berdiri di podium. Dia adalah bintangnya pertunjukan ini. Dia mengenakan setelan jas terbaiknya, wajahnya dipenuhi ekspresi keprihatinan yang mendalam, seolah-olah dia memikul beban seluruh perusahaan di pundaknya. Saudara-saudara sekalian, Daniel memulai, suaranya berat dan penuh wibawa. Saya memanggil rapat darurat ini bukan atas kemauan saya. Saya melakukannya karena kecintaan saya pada perusahaan ini. Dan karena nyawa CEO kita, serta aset kita, berada dalam bahaya besar. Daniel menyalakan proyektor raksasa. Kita semua tahu, CEO kita, Rania Wijaya, telah mengalami 2 insiden mengerikan. Upaya peracunan dan kecelakaan remblong. Dia berhenti, membiarkan ketegangan merayap. Kita semua bersyukur dia selamat.
Dan kita semua berterima kasih pada pria di belakangnya. Bisma yang tampil sebagai pahlawannya. Tapi, suara Daniel berubah tajam. Bagaimana jika saya katakan itu semua adalah rekayasa? Ruangan menahan napas. Di layar, Daniel memunculkan bukti pertama, riwayat pencarian dari laptop Bisma. Arsenik dosis rendah tanpa rasa. Toko kimia terdekat di Jakarta. Ini, kata Daniel, dicari 2 hari sebelum insiden racun itu terjadi. Suara-suara kaget terdengar. Daniel melanjutkan, memunculkan bukti kedua, dokumen, rencana pengambil alihan. Dia menulis rencananya. Fase 1, tampil sebagai pahlawan di insiden racun. Fase 2, sabotase mobil agar dia hanya percaya padaku. Dia merekayasa semuanya, teriak seorang direktur. Dan yang terburuk. Daniel memunculkan bukti finalnya. Catatan transfer bank. Pria ini, menggunakan akses yang diberikan Rania padanya, telah menyedot dana perusahaan kita secara perlahan. Puluhan juta rupiah ke rekening di luar negeri, atas nama perusahaan cangkang yang didirikan menggunakan nama almarhum ayahnya. Kemarahan meledak di ruangan itu. Itu adalah puncak penghinaan. Kriminal. Penipu. Rania, bagaimana bisa Anda sebodoh ini? Daniel mengangkat tangannya, menenangkan ruangan. Wajahnya terlihat sedih. Seperti yang Anda lihat, katanya. Pria ini adalah manipulator ulung. Seorang pendendam yang menggunakan tragedi masa lalunya untuk menjebak kita semua. Dan Rania, keponakan saya sayangnya, telah jatuh sepenuhnya di bawah pengaruhnya. Dia telah gagal melindungi kita. Daniel menatap lurus ke Dewan Komisaris. Demi menyelamatkan Wijaya Group, saya tidak punya pilihan. Saya, Daniel Ardiansyah, secara resmi mengajukan mosi tidak percaya untuk melengsarkan Rania Wijaya dari jabatannya sebagai Direktur Utama, efektif segera. Dan saya menuntut agar Bisma Sakti segera ditahan atas tuduhan pencurian dan percobaan pembunuhan. Setuju. Vote. Vote sekarang juga. Komisaris Utama, seorang pria tua bijaksana bernama Pak Gunawan, mengetukkan palunya. Tenang. Tenang. Dia menatap Rania. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Rania. Ini adalah bukti-bukti yang sangat memberatkan. Sebelum Dewan melakukan pemungutan suara, apa ada hal terakhir yang ingin kamu sampaikan untuk membela dirimu? Seluruh mata tertuju pada Rania. Dia duduk terdiam selama beberapa detik. Daniel tersenyum sinis, yakin dia sudah menang. Perlahan, Rania berdiri. Dia merapikan blazernya. Sang Ratu Es telah kembali. Dia menatap Daniel. Lalu menatap Bisma. Lalu kembali menatap seluruh dewan. Ya, kata Rania, suaranya jernih dan dingin, membelah keheningan. Saya ada sesuatu untuk disampaikan. Suara Rania jernih dan dingin, membelah keheningan di ruang rapat yang tegang. Ya, katanya lagi. Saya ada sesuatu untuk disampaikan. Dia menatap Daniel, lalu menyapu pandangannya ke seluruh dewan. Apa yang baru saja ditunjukkan oleh Pak Daniel adalah sebuah cerita yang luar biasa. Sebuah narasi yang sangat rapi, logis, dan sangat memberatkan. Daniel tersenyum tipis, yakin akan kemenangannya. Tapi, lanjut Rania, ada satu masalah besar dengan semua bukti ini. Dia berhenti sejenak, membiarkan semua mata tertuju padanya. Semuanya adalah kebohongan yang sempurna. Ruangan bergemuruh. Daniel tertawa kecil. Rania menyangkal tidak akan membantumu. Saya tidak menyangkal, potong Rania. Saya akan membuktikan. Dia menoleh ke belakang, ke pria yang berdiri diam seperti bayangan. Bisma, silakan. Untuk pertama kalinya, Bisma melangkah maju ke podium. Dia bukan lagi obelusuh atau asisten canggung. Dia berdiri tegak, matanya tajam seperti elang. Dia menyambungkan sebuah perangkat kecil ke proyektor. Selamat pagi, sapa Bisma. Nama saya Bisma Sakti. Dan ya, saya adalah auditor yang dijebak oleh Pak Daniel 5 tahun lalu. Layar di belakangnya berubah. Bukti-bukti yang tadi ditunjukkan Daniel muncul lagi. Pak Daniel benar, kata Bisma.
Laptop saya memang penuh dengan bukti-bukti itu. Bukti yang dia tanam pada jam 3.14 pagi kemarin. Layar berganti, menunjukkan log server mentah. Ini adalah jejak digital dari tim teknologi informasi internal, menggunakan akses admin super, yang mendorong pembaruan palsu ke laptop saya. Dan tim itu melapor langsung kepada siapa? Kepada Pak Daniel. Daniel memutih. Dia benar, lanjut Bisma, suaranya kini menggelegar. Saya memang mencari data keuangan selama ini. Tapi bukan untuk mencuri. Saya mencari ini. Layar berganti lagi. Sebuah diagram alir yang rumit muncul. Menunjukkan proyek apartemen Cawang. Ini adalah lubang 400 miliar rupiah yang saya temukan, kata Bisma, menunjuk ke sebuah pos anggaran fiktif. Dana yang dialirkan secara sistematis selama 2 tahun terakhir ke 3 perusahaan cangkang di luar negeri. Perusahaan yang didaftarkan atas nama kerabat jauh istri Pak Daniel. Kecelakaan di tol itu, teriak Bisma. Itu bukan rekayasa saya. Itu adalah kepanikan Pak Daniel karena Bu Rania akan mengunjungi proyek Cawang. Proyek yang sedang dia rampok habis-habisan. Dia harus menghentikan Rania sebelum Bu Rania melihat kejanggalan di lokasi. Fitnah. Daniel menggebrak meja. Ini omong kosong. Kamu tidak punya bukti selain angka-angka palsu di layarmu. Anda benar, Daniel. Rania mengambil alih, suaranya kembali sedingin es. Angka memang butuh bukti pendukung. Saya punya 2. Rania memberi isyarat ke pintu belakang. Pintu terbuka. Pak Tono, sang sopir, masuk, didampingi petugas keamanan. Wajahnya pucat tapi penuh tekad. Dan bukti kedua. Rania menekan sebuah tombol di podium. Sebuah rekaman audio diperdengarkan ke seluruh ruangan. Suaranya sedikit berderak, tapi sangat jelas. Itu adalah suara seorang pria yang menangis. Suara pria, terisak, saya bersumpah saya tidak mau. Tapi Pak Daniel mengancam akan menghancurkan keluarga saya. Dia bilang utang saya lunas jika saya mau merusak selang rem mobil Bu Rania malam itu. Itu adalah rekaman pengakuan penuh dari si mekanik. Bisma, setelah kecelakaan itu, tidak hanya memeriksa mobil. Dia melacak catatan servis dan menemukan mekanik yang bertugas malam sebelumnya. Pria itu, yang ketakutan setengah mati karena hampir menjadi kaki tangan pembunuhan, akhirnya hancur dan mengaku. Hening total. Wajah Daniel berubah dari pucat menjadi abu-abu. Dia tahu, dia sudah selesai. 2 petugas polisi berseragam, yang telah menunggu di lobi atas panggilan Rania, masuk ruangan dengan tenang. Tangkap dia, perintah Rania. Daniel tidak melawan saat tangannya diborgol. Permainannya berakhir. Komisaris utama, Pak Gunawan, berdiri. Dia mengetukkan palu dengan keras. Mosi tidak percaya dibatalkan. Rapat umum pemegang saham luar biasa ini ditutup. Seminggu kemudian, kantor Rania di penthouse terasa lebih tenang. Skandal besar itu telah diredam media, dijelaskan sebagai penyelewengan dana internal oleh oknum direksi. Bisma masuk, kali ini tidak memakai seragam OB atau jas pinjaman. Dia mengenakan kemeja biru rapi dan celana bahan yang pas. Dia membawa sebuah map. Nama Anda sudah bersih, kata Rania, menatapnya dari balik meja. Berita tentang rehabilitasi nama Anda di Asosiasi Auditor akan terbit besok. Terima kasih, kata Bisma singkat. Dia meletakkan map di atas meja. Itu surat pengunduran diri saya. Rania mengangkat alisnya. Pengunduran diri? Misi Anda sudah selesai? Ya, jawab Bisma. Rania mengambil map itu, tapi tidak membukanya. Dia malah mengambil map lain dari lacinya dan mendorongnya ke arah Bisma. Bagus, kata Rania. Karena saya tidak menerima pengunduran diri, asisten bayangan, saya. Tapi saya menerima ini, kontrak kerja Anda yang baru. Bisma membukanya. Di sana tertulis, Direktur Audit dan Manajemen Risiko, Wijaya Group. Bisma menatap Rania, terkejut. Saya butuh seseorang yang bisa saya percaya untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi, kata Rania. Dan sejauh ini, hanya ada 1 orang. Bisma menatap kontrak itu, lalu menatap Rania.
Dia melihat wanita yang sama, tapi tidak ada lagi Ratu Es. Di matanya, ada kehangatan dan rasa hormat. Saya terima, kata Bisma. Rania tersenyum. Senyuman tulus pertama yang dilihat Bisma. Satu lagi, kata Rania, berdiri. Malam ini, apa Anda mau minum kopi? Di luar. Bukan sebagai bos dan bawahan, tapi sebagai dua orang yang selamat. Bisma tersenyum balik. Saya tahu satu tempat di Senopati.